Engkau disukakan dengan penyembahan kami. Dan hamba percaya Tuhan, mari Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Ini acaramu, ini tempatmu, ini mimbarmu, dan ini anak-anakmu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau Tuhan. Satu yang kami minta, jamah kami sekali lagi. Karena kami tahu kebenaran yang kami terima, itu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Maka ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, pekerjaan kami diubahkan, masa depan kami diubahkan. Setiap kutuk akan berubah menjadi berkat. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Tuhan. Kami minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami bisa menangkap akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjungan hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sudah silakan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Saudara, hari ini saya mengucap syukur saya boleh ada sekali lagi di tengah-tengah saudara. Dan ketika saya sungguh-sungguh berdoa untuk hari ini, Tuhan beri saya firman. Dan Tuhan berkata, nah ini pesanku yang harus kau sampaikan buat anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya beri judul adalah The Display of Favor, atau tampilan akan favor atau kasih karunia kebaikan yang dari Tuhan. Sudah, tapi sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, siapa di sini yang engkau tahu engkau adalah orang yang diberkati Tuhan? Bolehkah lambaikan tanganmu? Engkau siapa yang di sini engkau percaya engkau adalah orang-orang yang dilimpahi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan? Bolehkah lambaikan tanganmu? Saudara, kenapa saya berkata demikian? Karena itulah yang firman katakan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang menerima kemudahan dan kebaikan yang dari Tuhan. Saudara, tapi sekali lagi setiap firman Tuhan, setiap kali Tuhan berbicara dalam hidup setiap kita, firman-Nya itu datang tidak pernah memberitahu apa yang kita sudah tahu. Saudara. Tapi firman Tuhan itu datang untuk menunjukkan sesuatu yang kita belum sadari. Saudara, sekali lagi firman Tuhan itu tidak untuk datang untuk tidak memberitahu kita apa yang kita sudah tahu. Tapi firman memberitahu apa yang belum kita ketahui. Saudara, mari kita buka sama-sama Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya percaya saudara sering mendengar akan firman ini. Tapi izinkan saya mengulangi buat saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Firman-Nya berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman kita terima melalui pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Alkitab itu datang, firman itu datang bukan untuk memberitahu orang kaya bahwa mereka kaya. Tapi firman Tuhan itu datang untuk memberitahu mereka yang miskin bahwa mereka kaya. Firman Tuhan datang kepada orang yang lemah untuk berkata kamu kuat. Dia nggak datang kepada orang yang sudah kuat, saudara. Apalagi yang sudah tahu dirinya kuat. Tapi itulah firman. Firman itu bertentangan dengan keadaan. Firman datang dan sekali lagi itu seringkali bertentangan dengan keadaan atau realita kita. Itulah kenapa setiap kali firman itu datang, maka di belakang yang menyusul adalah iman, saudara. Karena iman datang melalui pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi kita nggak perlu iman untuk mengetahui bahwa kita ini manusia, saudara ya. Saudara nggak perlu iman untuk menyadari saudara orang Indonesia. Saudara tidak perlu iman untuk mengerti saudara ini laki-laki atau perempuan. Kecuali yang hari ini di Amerika banyak yang bingung, saudara.
Semakin menggila ada orang mengidentifikasikan diri sebagai alat tulis, saudara. Ada lagi yang mengidentifikasikan sebagai apa macam-macam sampai pusing orang Amerika sekarang, saudara. Kenapa? Aneh-aneh. Tapi sekali lagi kita nggak perlu iman untuk tahu kita ini manusia, kita ini laki atau perempuan, kita ini orang Indonesia atau bukan. Kita nggak perlu iman untuk itu. Tapi kita perlu iman untuk sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan ketika firman itu datang dalam hidup setiap kita, tanpa iman kita menjadi orang yang tidak bisa menerimanya. Saudara, dan hari itu firman Tuhan turun kepada seseorang yang bernama Maria. Firman-Nya Tuhan turun kepada Maria, dan dia akan mengandung seorang anak dan ia akan menamainya Yesus. Saudara, saya tahu Natal sudah lewat. Tapi sekali lagi, kalau kita perhatikan bagaimana hari itu, saudara bisa bayangkan posisi menjadi Maria. Saudara, dia menikah juga belum. Tidak melakukan hubungan apapun dengan siapapun. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan berkata, Maria, kamu akan mengandung. Dan kamu akan memberi dia namanya Yesus. Saudara, kalau saudara hari ini lihat tidak ada tanda-tanda kehamilan, saudara. Saudara, saya mengucap syukur kakak saya Cik Keisha hari ini mengandung lagi, saudara. Dia barusan cek dokter. Sudah 3,5 bulan lah, hampir 3 bulan, 3,5 bulan, saudara. Saudara, dan Cik Keisha ini, kakak saya ini, dia sebenarnya susah hamil, saudara. Saudara, waktu papa saya hidup, bapak saya terus menunggu kapan bisa menggendong cucu pertamanya, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan tahu yang terbaik, papa saya pulang duluan sebelum menggendong cucu pertamanya. Cucu pertamanya lahir setelah itu, saudara. Dan saudara, ketika diberi anak pertama, itu karena mungkin ada bantuan dokternya. Anak kedua ada bantuan dokternya juga. Anak yang ketiga ini tanpa bantuan dokter, saudara. Saudara, dan orang bertanya, kok bisa nggak tahu? Dan itu kita baru sadari di malam Natal seperti Maria, saudara. Saudara, hari itu saya melihat dia, saudara, ada tandanya tidak ada, saudara. Tiba-tiba dia jadi males banget. Cici saya itu, kakak saya bukan orang males. Saya yang males. Kakak saya itu gak males. Dia bisa seharian maunya di kasur. Badannya gak enak. Tiba-tiba mual-mual. Saudara, perutnya gak enak terus. Ada tandanya. Sekalipun kita bilang, gak mungkin dia hamil. Tapi terus kemudian ternyata begitu dicek. Ternyata hamil. Ada tandanya, saudara. Tapi di dalam hidup Maria tidak ada tandanya. Dia merasa tidak hamil, dia merasa tidak ada tanda-tanda sedang mengandung. Tapi disitulah malaikatnya berkata, memang tidak ada tanda-tanda. Tapi aku akan memberikannya kepadamu. Dan inilah waktu di mana kita tahu ini Tuhan, saudara. Di mana di saat tidak ada bukti, tapi hanya ada perkataannya atau firman-Nya. Dan saudara, dan saya bisa mengerti bagaimana Maria pada awalnya sulit untuk mempercayai itu. Kenapa? Gak ada tandanya. Saudara, tapi sekali lagi itu firman-Nya. Jika hari ini dia berkata berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya dan susah payah tidak menambahinya. Dan engkau berkata Tuhan tapi gak ada tandanya. Mungkin hari itu tiba-tiba nubuatannya datang dalam hidupmu yang berkata suatu hari kelak engkau akan menjadi orang sukses. Dan sekali lagi kau berkata Tuhan, gak ada tanda-tandanya. Saudara, jika itu terjadi bisa jadi dan seringkali itu Tuhan, saudara. Tapi berapa banyak dari kita ketika firman-Nya turun dalam hidup kita. Ketika nubuatannya turun dalam hidup kita, ketika rema, ketika firman-Nya itu turun dalam hidup kita. Kita berkata, mana mungkin Tuhan. Kita berkata, mana mungkin aku bisa kaya ketika aku ini miskin. Mana mungkin aku ini kuat padahal aku ini lemah. Mana mungkin aku ini menjadi kepala ketika teman-temanku berkata aku ini cuma ngekor kerjaannya. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan damai ketika aku pun sedang merasakan kebingungan.
Dan mungkin saudara bertanya, mana mungkin aku bisa punya sukacita ketika aku sedang di musim depresiku. Tapi hari itu malaikatnya sekali lagi datang dan berkata, itulah kenapa aku datang. Dan itulah kenapa firman-Nya itu datang di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya datang untuk memberitahu saudara bahwa kondisi kita itu tidak benar. Apa yang kita rasakan itu tidak punya kuasa atas setiap kita. Dagingmu tidak akan mengkonfirmasi, perasaanmu tidak akan mendukung, teman-temanmu tidak akan mendukung. Tapi engkau harus mengerti engkau adalah orang-orang yang blessed and highly favored. Engkau adalah orang-orang yang diberkati dan sangat menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau tidak perlu manusia untuk memberi kepastian bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati dan highly favored. Saudara, Tuhan bahkan tidak perlu bantuan siapapun untuk memastikan apa yang menjadi bagianmu akan menjadi milikmu. Tuhan tidak perlu kakak-kakaknya Daud. Tuhan tidak perlu ayah Daud untuk membuat Daud menjadi pembunuh Goliat. Karena hari itu Daud diumpetkan, saudara. Daud disingkirkan. Yang didatangkan hanya kakak-kakaknya. Dan Daud disingkirkan. Dan dia berkata, sana-sana ngurus kambing domba aja. Sana-sana. Tuhan gak perlu orang untuk memperkenalkan siapa Daud kepada nabinya. Tapi jika itu adalah jatah dari Daud. Jika itu adalah bagian dari Daud. Dia akan terima itu, saudara. Saudara, dalam hidup saya, setelah papa saya meninggal dunia, ada begitu banyak orang yang mengklaim dan mereka berkata, oh tongkat warisan Pak Petrus Agung ada di saya. Nanti saya pergi kemana lagi, ada yang berkata, oh enggak, warisan itu tidak jatuh ke Sasa, jatuhnya ke saya. Tongkat otoritas itu ada di saya. Dan ketika itu semua terjadi, orang datang kepada saya dan bertanya, Sa, apa kamu gak marah? Dan saya jawab, puji Tuhan, tidak. Saya berkata, saya mengucap syukur kalau ada 1.000 atau lebih Petrus Agung yang bangkit di Indonesia, saya berkata. Dan mereka mulai bertanya, kenapa kamu gak marah? Mereka berkata, kamu gak akan dapat bagian. Dan hari itu saya berkata, kenapa saya gak peduli? Karena saya tahu selama saya berdiri, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Selama saya tetap berperang melawan kuasa yang dari jahat. Selama saya tetap berdiri dan saya mengklaim apa yang menjadi jatah saya akan tetap menjadi jatah saya. Tapi berapa banyak saudara mulai ragu ketika kenyataan kita mulai menampar kita berkali-kali, saudara. Seminggu sekali kita dapat firman-Nya. Tapi besok hari kenyataan menampar kita. Dan membuat tiba-tiba kita meragukan. Apa benar ya kita orang yang diberkati Tuhan? Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Saudara menyadari ini bahwa kondisi kita tidak akan pernah bisa merubah siapa Tuhan. Kondisi kita, apa kenyataan yang sedang kita hadapi tidak bisa merubah siapa dia. Tapi siapa dia, kuasanya bisa merubah kondisi setiap kita. Kondisi kita tidak akan merubah dia. Engkau berkata, Tuhan aku gak punya apa-apa. Dan engkau pikir Tuhan akan berubah menjadi Tuhan yang tidak punya apa-apa. No, saudara, enggak. Sekali dia tetap Jehovah Jireh, dia tetap Jehovah Jireh, saudara. Dan Jehovah Jireh yang bisa merubah kondisi saudara dan saya. Maka jangan kecilkan Tuhan, jangan definisikan Tuhan sesuai dengan kondisi kita. Saudara, saya hari ini berkata bukan berarti kita tidak melihat kenyataan. No. Orang beriman adalah orang yang melihat kenyataan. Tapi mereka memilih melihat Tuhan yang mereka sembah. Orang yang beriman adalah orang yang berdiri di atas firman Tuhan.
Dan itu yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa? Dia berdiri di atas firman Tuhan. Reinhard Bonnke berkata bagus ya, suatu hari dia khotbah di Afrika, saudara. Dia berkata yang membuat Petrus berjalan di atas air itu bukan air yang menopang dia. Dia berkata, coba kamu pergi ke laut manapun, ke danau manapun. Tidak akan ada air yang bisa kuat menopang kita manusia. Dan Reinhard Bonnke berkata, tapi apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Apa yang menopang dia di atas air? Dia berkata itu adalah firman-Nya yang berkata apa? Come, datang. Dan di atas firman-Nya itu yang berkata come, datang. Disitulah Petrus berjalan di atas air. Saudara, hari ini saya sungguh berdoa. Jangan kecilkan dia, saudara. Kondisi kita memang nyata, masalah kita memang nyata. Goliat kita memang nyata, hutang kita memang nyata. Tapi Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih nyata dari masalah apapun dalam hidupmu. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terlalu kecil. Dia Tuhan yang luar biasa. Dan jika firman-Nya hari ini datang kepada AOC yang berkata tentang kasih setia Tuhan. Mari percaya kasih setianya itu yang akan melingkupi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih setianya itu yang akan mengikuti kita. Mau kita kabur kemanapun, kasih setianya yang akan mengejar kita sampai akhir. Bisakah kita tetap percaya dengan firman-Nya? Dan ketika engkau memutuskan untuk berdiri di atas firman Tuhan, disitulah mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika hari itu dia berkata engkau adalah orang yang diberkati dan orang yang sangat mendapat kemurahan. Mari kita susuli dengan iman dan berkata, ya Tuhan, imanku sepakat dengan Engkau. Biar firman-Mu itu jadi dalam hidupku. Dan saudara, setelah kita menerima itu, kita bukan hanya cuman receive. Kita bukan cuma hanya menerima, tapi kita juga harus bisa menjadi resilient atau tahan banting, saudara. Ketika firman-Nya itu turun, ketika favor-Nya itu turun, ketika kemurahan-Nya itu turun, ketika blessing dan janjinya itu turun, kita juga cuma hanya receive, menerima, tapi kita juga harus menjadi orang yang resilient atau tahan banting, saudara. Kenapa? Saudara, karena ada satu hal yang saya pelajari akan firman Tuhan. Dan di saat itulah saya mengerti yang namanya bungkus dari favor, kebaikan atau kemurahan Tuhan, saudara. Saudara, ketika kita merasa bahwa kita mendapatkan favor, kita mendapatkan blessing, kita mendapatkan janji Tuhan, kita merasa bahwa bungkusnya itu akan selalu indah. Dan ketika itu kita selalu cemburu dengan orang-orang yang mendapatkan favor. Kelihatannya kok hidupnya kok enak dan nyaman. Berapa banyak mungkin satu hari saya masih ingat berkali-kali Ibu Iin khotbah tentang bagaimana beliau ingin Starbucks, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan favor Starbucks buka di depan perumahannya Ibu Iin. Dan orang mulai berkata, wah, itu orang yang mendapatkan favor, enak ya hidupnya. Saudara, kemarin Ibu Ripka, beberapa mungkin hampir sebulan, kepingin wingko babat, saudara. Tapi wingko babatnya khusus, gak mau yang aneh-aneh, gak mau yang lain. Ada brand khusus, saudara. Tapi beliau hanya berdoa simpan dalam hati, gak beli juga, padahal ya bisa beli, tapi gak beli juga, saudara. Dan hanya disimpan dalam hati. 3 minggu kemudian ada orang yang kirim wingko babat ke rumah Ibu Ripka dengan brandnya persis sama seperti yang Ibu Ripka mau. Dan orang akan berkata, wow, kayaknya enak ya hidup begitu. Saudara, bahkan sampai anak kecil pun, saya punya keponakan namanya Jet, saudara.
Dia itu suatu hari cuma bilang gini, Ii, dia panggil saya Ii. Jet kepingin makan sushi. Saya bilang, Jet lagi ngirit, udah jangan sushi. Saya bilang, nanti Ii masain aja yang enak, yang lain ya. Dan anaknya puji Tuhan baik saudara. Oke, gak apa-apa, dimasain telur kecap aja seneng saudara anaknya. Dan hari itu ketika itu tiba-tiba dalam selang waktu 1 jam ada orang telepon saya. Dia bilang gini, ayo kita pergi makan. Saya bilang kemana? Ke restoran Jepang. Sushi, baru buka. Baru soft opening lagi, belum grand opening. Ayo kamu pergi sama aku. Bawa keponakanmu, bawa keluargamu ya. Kita makan siang sama-sama. Saya batin, kok enak ya. Baru ngomong cuma minta sushi. Dapat hari itu juga. Yang lucu sebelum saya pergi ke Bandung, saya pamit dengan 2 keponakan saya yang nomor 2 Judah. Dia tiba-tiba bilang, Ii, tolong jangan lupa beliin snack katanya. Mau snack apa Judah? Poki. Saudara, saya sampai di Bandung kemarin, saya masuk ke hotel dan di antara snack yang diberikan oleh AOC ada poki nyempil 1 di situ. Saya sampai tidak makan, saya bawa pulang ke Semarang nanti malam, saudara. Saudara, ketika kita lihat itu kita pikir kok kayaknya enak, ya kan saudara? Ya enak tuh saudara, masa kok enggak enak gitu. Rasanya begitu enak dan nyaman. Dan kita mulai mencari akan favor ini. Akan kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan. Kita mulai cari ini. Tapi ternyata kalau kita perhatikan saudara. Bungkus atau tampak depan dari kemurahan, dari favor. Itu tidak seindah yang kita bayangkan. Saudara lihat di Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Dalam terjemahan NIV dikatakan dengan jelas, next. Ini adalah cerita tentang bagaimana malaikat Tuhan menjumpai akan Maria. Boleh di next? Ada yang berikutnya, oke. Dia berkata, the angel went to her. Malaikat itu datang menjumpai akan Maria dan berkata, greetings. You who are highly favored. Engkau adalah orang yang sangat dikaruniai kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, dan ketika itu terjadi, apa yang Maria alami? Apakah Maria mengalami pesta besar-besaran atas kehamilannya? Enggak, saudara. Apakah Maria mendapatkan, trending viral? Enggak, saudara. Masuk TV, enggak juga saudara. Apa yang Maria alami? Saya percaya hari itu dia dihina, mungkin difitnah, namanya kesebar di mana-mana, dianggap aib dalam keluarganya. Bayangkan jika hari ini ada orang di sini. Saudara datang dan berkata kepada Ibu Selvi, Ibu saya hamil karena malaikat Tuhan berkata saya hamil. Saudara bayangkan jika itu terjadi di antara kita, apa yang akan dia alami saudara. Dan yang Maria alami adalah diolok dan mungkin dia dihina. Dia hari itu saya percaya Yusuf pun bingung saudara. Ini benar-benar hamil karena malaikat atau dia selingkuh. Dan masih mencoba menikah dengan saya. So bisa bayangkan pressure tekanan yang Maria alami. Tapi sekali lagi malaikatnya berkata, greetings you who are highly favored. Dan apa ini? Bungkus dari yang namanya favor. Saudara. Kalau saudara perhatikan lagi di Kejadian 39 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kejadian 39 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam terus sampai yang akhir. Ini adalah tentang Yusuf. Bukan Yusuf Maria tapi Yusuf anak Yakub. Next. Dan Alkitab juga berkata, and Joseph was a goodly person. Dia adalah orang yang baik and well favored. Dia orang yang juga menerima kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Saudara bahkan sebelumnya ketika kakak-kakaknya semua sibuk
menggembalakan kambing domba, dia mendapatkan edukasi yang kakak-kakaknya tidak dapat. Kakak-kakaknya tidak dapat jubah warna-warni, Yusuf mendapatkan jubah warna-warni. Dia orang yang benar-benar highly favor. Tapi bukankah kita tahu apa yang dia harus lewati? Dia dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Bukan cuma masuk penjara, dilupakan pula. Dan ketika itu Alkitab berkata dia adalah orang yang menerima favor. Apa ini saudara? Bungkus dari favor. Saudara lihat lagi Kejadian 6 ayat yang ke-8. NIV dikatakan, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Nuh mendapatkan kemurahan, Nuh mendapatkan perkenanan di mata Tuhan. Dan apa yang Nuh alami? Orang berkata ini nelayan bukan. Orang tinggal di gunung kok tiba-tiba membuat bahtera. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Tidak ada tanda-tanda akan banjir. Ini orang bikin bahtera. Saudara bisa bayangkan diolok-olok, dihinanya seperti apa. Tapi Alkitab berkata, Nuh adalah orang yang menerima perkenanan, kemurahan, dan kemudahan yang dari Tuhan. Apa itu saudara? Bungkus dari favor. Saudara, ketika saya menyadari nih, bahwa saya berkata Tuhan ternyata ketika kau berkata kita adalah orang-orang yang diberkati and highly favor, bungkusnya itu tidak seindah dan semewah yang kita pikir. Dan berapa banyak dari kita menjalani hidup, kita marah dan kecewa karena kita berkata Tuhan, kok aku gak seenak yang lain. Hari ini bolehkah kebenaran Tuhan memerdekakan saudara? Itu bungkus. Suatu hari anak saya Ruth, dia beli lollipop, saudara, dikasih orang lah. Saudara tahu lollipop itu ada bungkusnya kan, saudara. Saudara, dan ketika itu dia tidak tahu, dia nggak buka bungkusnya, dia emut itu lollipop. Dia langsung berkata, mama nono. Dia enak. Kenapa yang dimakan baru bungkusnya? Dia saya bilang, Ruth, come sini. Saya bilang, saya buka bungkusnya, saya coba dia, no. Kayak orang trauma, saudara. Gua mau. Saya paksa, saya jilatkan sedikit, saudara, kali itu, baru dia, manis. Baru diambil, saya pun ditinggal. Saudara, berapa banyak seringkali kita seperti itu, kita baru menemukan bungkusnya dan kita tinggalkan. Dan kita berkata, enggak Tuhan, kayaknya aku enggak diberkati Tuhan. Kayaknya aku bukan orang yang kuat. Enggak, kayaknya aku enggak terima apapun dari Tuhan. Enggak, kayaknya aku enggak diberkati Tuhan. Aku bukan orang yang menerima favor, aku bukan orang yang menerima kemudahan. Enggak deh Tuhan. Dan sebegitu mudah engkau tinggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, seperti yang saya tadi bilang, kau bukan hanya receive, but you need to be resilient. Engkau bukan hanya cuman sekedar menerima, tapi engkau juga bisa tahan banting. Kenapa? Karena engkau tinggal tunggu waktu di mana ketika bungkus itu dibuka, engkau akan temukan hadiah yang luar biasa di dalamnya. Asalkan kita mau bertahan sampai akhir. Efesus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dalam King James Version dikatakan sebagai puji-pujian bagi kemuliaan kasih karunia-Nya, di mana Ia telah menjadikan kita, saudara dan saya, diterima dalam orang yang dikasihi. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan oleh darah-Nya, pengampunan dosa sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kata diterima dalam bahasa Yunani-nya adalah highly favored. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kebaikan, kemurahan, dan perkenanan Tuhan. Tapi ingat, bungkusnya tidak selalu indah pada awalnya. Bungkusnya tidak semewah yang kita mau.
Kalau saudara mendengar cerita orang-orang yang mendapatkan kemudahan, itu sebenarnya saudara hanya mendengar hasilnya. Dia sudah sampai pada dalamnya. Dan yang banyak orang lupa tanya, bungkus luarnya bagaimana, Bu? Yang tidak banyak orang ingin ketahui. Padahal kalau engkau ingin menikmati, engkau harus tahu bungkusnya. Dan hari ini, apa yang sedang ada dalam bungkus saudara? Mungkin hari ini kau merasa, saya kok kayaknya gak enak ya. Ya memang. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Karena itu bungkus yang harus kita lewati. Saudara, ketika saya ini dari kecil saudara. Dari sejak saya kecil, papa saya tidak pernah izinkan saya ikut sekolah minggu. Bukan karena sekolah minggunya ya saudara, bukan. Kakak-kakak saya boleh sekolah minggu, cuman saya yang gak boleh sekolah minggu. Saya dudukkan paling depan, saya boleh gambar, saya boleh mewarnai, saya mau ngapain aja, doyang dombret boleh saudara. Tapi satu, saya harus duduk di kebaktian hari Minggu, pagi dan sore dan mendengarkan akan firman Tuhan. Saudara, dan setiap kali itu begitu banyak hamba Tuhan yang melihat saya dan mereka menubuati saya. Mereka berkata, kamu akan jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ada lagi yang menubuati saya, dia berkata ketika Tuhan melihat kamu, Tuhan tersenyum. Saudara, dan saya tumbuh dengan semua blessing, dengan semua nubuatan, dengan semua janji. Ketika papa saya pulang, ada begitu banyak orang yang mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Kamu adalah orang yang akan mewarisi dari papamu. Dan saya pikir kalau saya sudah menikmati, menerima begitu banyak, hidup saya mudah saudara. Tapi kenyataannya tidak semudah itu saudara. Kenyataannya sekalipun saya mendapatkan nubuatan begitu banyak, saya tetap mengalami penolakan dari manusia. Bahkan saya pernah mengalami di mana hari-hari saya mau berhenti jadi hamba Tuhan, saudara. Kenapa? Gak kuat dihina, salah dikit dimarahin. Salah ngomong dikit diviralkan, aduh saya pusing. Sudah saya orangnya introvert, gak suka dilihat orang. Tapi sekali lagi tiap kali salah dikit, wah dipermalukan di depan banyak orang. Saya hampir nyerah, saudara. Saya khotbah berkali-kali, saya turun dari mimbar. Jemaat datangi saya bilang gini, saya ini datang jauh-jauh 2 jam. Dengerin kamu khotbah cuma 30 menit. Katanya seminar kok cuma 30 menit. Saya khotbah lagi, saya coba lagi, saya turun dari mimbar. Orang jumpai saya lagi dan berkata, kamu ini khotbah apaan? Saya enggak paham kamu khotbah apaan. Dan saya cuma bisa menjawab, ya maaf tante, saya juga enggak tahu saya khotbah apa barusan. Yang penting 40 menit toh. 30 menit dimarahin, 40 menit. Kok masih dimarahin juga. Saudara, dan saya pikir menerima warisan, menerima favor mudah. Tapi kenyataannya ada bungkus yang saya harus lewati. Dan bungkus itu saya mengalami penolakan. Bungkus itu saya mengalami didikan Tuhan. Saya dihina orang. Saya dipermalukan, saya difitnah, semuanya itu bungkus dari favor. Dan ketika itu mungkin ada begitu banyak orang, ya udah kalau begitu saya nggak mau didapatkan perkenanan Tuhan. Ya udah kalau gitu saya nggak mau dapat kasih karunia Tuhan. Salah, saudara. Dia Tuhan yang mau anak-anak itu tahan banting, saudara. Kalau enggak, di zaman sekarang, makin akhir zaman, penyesatan makin di mana-mana. Engkau akan menjadi orang yang terombang-ambing. Bingung. Kenapa engkau enggak tahan banting? Saya pernah lihat ada gambar, saya enggak bawa di sini, saya enggak bisa tampilkan. Sepasang suami istri naik keledai. Saudara mungkin pernah lihat gambar itu. Sepasang suami istri naik keledai, orang berkata, ih enggak punya hati. Keledai kasihan dinaikin 2 orang. Kenapa? Alkitab berkata orang yang bimbang akan terombang-ambingkan oleh dunia ini. Kenapa enggak tahan banting? Sudah, dan sepasang suami istri turun dari keledai, bukan sepasang lah, istrinya turun. Begitu istrinya turun, dikata, ih kok suami kok jahat sekali, istrinya kok yang di bawah.
Didengarkan lagi, kali ini istrinya naik, suaminya di bawah. Ngomong lagi. Suami-suami takut istri. Kasihan dong suaminya kok di bawah. Akhirnya dua-duanya turun dari keledai. Dan orang tetap berkata, ih bodoh, punya keledai kok gak ditayai. Saudara, itu gak kelar-kelar. Saudara. Kenapa sekali lagi Tuhan mau kita menjadi pasukan Tuhan. Pasukan itu tahan banting. Engkau gak cuma dipanggil sebagai jemaat, engkau dipanggil, setiap kita dipanggil menjadi pasukan Tuhan yang tahan banting. Perkataan manusia tidak bisa mengombang-ambingkan saudara, karena engkau tahu perkataan Tuhan dalam hidupmu. Dan itu yang dia mau, dan dia sedang melatih kita. Ketika menghadapi sebuah bungkus, dia sedang melatih kita. Saudara, ketika saya belajar akan firman ini, saya menyadari bahwa menerima favor bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami penolakan. Saudara. Menerima favor bukan berarti kita tidak akan mengalami didikan. Menerima favor bukan berarti kita tidak akan mengalami dikhianati atau difitnah. Atau mengalami apapun yang buruk dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, semua akan indah pada waktunya, saudara. Ketika bungkus itu sudah dibuka, kau akan temukan, kau akan mengecap yang manis di dalamnya. Saudara, saya sungguh berdoa jika engkau masih ada dalam musim bungkus favormu itu belum selesai, saudara. Mari jangan berhenti di sini. Jangan berhenti menyembah Dia. Saat ini mungkin di mana musim kita harus bertahan. Jangan berhenti tak mengucap syukur. Di saat mungkin ini musim di mana kita sedang mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Apapun situasimu, mari ingat, you are blessed and highly favored. Engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan engkau adalah orang-orang yang menerima kasih setia yang dari Tuhan. Diingat, awalnya bukan kemewahan, tapi di dalamnya ada sesuatu yang indah yang Dia mau berikan di tengah-tengah kita. Dalam hadiah Maria dia temukan Yesus, saudara. Dalam hadiah Yusuf dia temukan cincin otoritas dan Goshen. Dalam hadiah Nuh dia temukan bahtera dan keselamatan untuk satu keluarganya. Jangan terkecoh dengan yang di luar, tapi bertahan sampai akhir. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan sudah menunggu saudara dan saya. Nantikan dengan iman. Ingat, you are blessed and highly favored. Boleh sekali lagi kita katakan dengan iman, we are blessed and highly favored. 1, 2, 3. We are blessed and highly favored. Sekali lagi, we are blessed and highly favored. Sekali lagi, we are blessed and highly favored. Saya sungguh berdoa, semua firman, semua janji, semua nubuatan yang Dia sudah berikan dalam hidup kita, mari tetap pegang dan bertahan sampai akhir, saudara. Karena Dia Tuhan yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan percayalah, selama kita terus pegang tangannya, Dia akan membawa kemenangan dalam hidup setiap kita. Amin. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Amin. Yesus memberiku, Kau memberi kami kemenangan Tuhan. Yesus memegangku, Engkau pegang kami Tuhan. Ya Tuhan, Yesus memberiku
ini deklarasi kami Tuhan, memegangku dengan tangan kananmu ya Tuhan. Yesus memberiku, Kau memberi kami kemenangan Tuhan. Dari hatimu, ini iman kami, ini doa kami Tuhan. Mari pegang hidup kami Tuhan. Mari tolong kami Yesus. Mari bantu kami yang tidak percaya ini. Mari pegang hidup kami Tuhan. Biar hari ini Kau singkirkan semua keraguan dan ketakutan dalam hati kami. Tidak ada di antara kami yang berjalan sendiri Tuhan. Tapi buat hari ini kami tahu Engkau Tuhan yang memegang kami dengan tangan kananmu. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami dan masa depan kami. Maka hari ini kami mau berkata Tuhan, tolong kami yang tidak percaya ini. Tolong kami Tuhan. Tolong kami ya Yesus. Tolong kami ya Roh Kudus. Buat iman kembali menyala dalam diri kami Tuhan. Buat iman kembali menyala bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberi kemenangan dalam hidup setiap kami. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau sanggup menguatkan kami Tuhan. Mari tolong kami Tuhan. Tolong kami yang tidak percaya ini. Tolong kami ya Yesus. Buat kami kembali percaya kepadamu Tuhan. Berdoa untuk AOC Tuhan. Engkau yang memegang AOC dengan tangan kananmu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan AOC
percaya Tuhan, our child adalah blessed and highly favored. Dan hamba berdoa Tuhan, ingat perjanjian-Mu dengan pendahulu-pendahulu kami. Tunjukkan kasih setia-Mu untuk our child Tuhan. Dan hamba percaya Engkau Tuhan akan memberi kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Ya Tuhan. Amen. Mari sekali lagi keluar dari hatimu. Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang dibagikan pada saat ini Tuhan, yang sungguh mengubahkan kami Tuhan, mengubah cara berpikir kami yang salah Tuhan. Ketika Engkau menjamah hidup kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Engkau membawa kami, sedang membawa kami masuk next level demi next level, masuk kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk hamba-Mu Hadasa Tuhan. Biar Engkau berikan berkat-berkat terbaik yang daripadamu Tuhan. Kemanapun Tuhan Engkau utus Tuhan hamba-Mu ini, ada hikmat yang baru, ada firman yang baru yang dari surga yang Engkau terus bukakan Tuhan. Dan terus terjadi lawatan, tuaian jiwa-jiwa Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, keluarganya dan pelayanannya Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan terjadi buat seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar tidak ada ditemukan di antara kami iman kami yang gugur Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini, sungguh menguatkan kami Tuhan. Karena kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ada terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.